Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Kali ini jejak anak negeri akan keliling daerah pesisir dan perkebunan di Jawa Barat. Dari mulai mencari ikan dengan cara tradisional dengan nama ngajodang, hingga membuat olahan dari hasil tangkapan. Bukan hanya itu, Abdi juga akan membuat olahan dari buah pala yang menjadi salah satu cemilan khas dari daerah Jawa Barat. Selain itu, Abdi juga mencari kerang yodeh dan membuatnya menjadi makanan khas dari Jawa Barat. Masih ada lagi nih, Abdi juga akan membuat tungku yang akan dipakai orang di kampung Abdi untuk memasak. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Abdi lagi main sama anak-anak di kampung nelayan Pangandaran. Sudah jadi kebiasaan kalau menjelang malam anak-anak kumpul di pinggir pantai main. Kalau di pinggir pantai mah bebas mau main apa aja. Kebetulan nih lagi main tarik tambang. Siapa yang takut? Hayu, Abdi pasti bisa menang. Halah, mau gaya malah kepleset. Kalah deh. Aduh. Lalu kalah sama anak-anak. Tapi seru pisan. Aduh, kotor. Kebenar ah. Nah, sekarang aku lagi ada di daerah Batu Karas nih. Lihat, indah banget tuh pantainya. Seru banget abis main tarik tambang tuh sama anak-anak, tapi kalah. Nah, mau lihat yang seru lainnya, tetap di Jejak Anak Negeri, oke? Udah kotor nih baju Abdi. Sekalian aja tuh kita mandi di pantai. Sebelum keliling Pangandaran, Abdi bersih-bersih dulu ya. Abdi sekarang sama kakak Beta, Asep dan Dava mau menyusuri Sungai Cipete. Sungai ini bermuara ke Pantai Legok Jawa. Kita mau menuju ke tempat orang yang biasa cari ikan dengan cara yang unik. Penasaran kan? Udah, ikut Abdi aja yuk. Wah, warna air yang hijau menandakan kalau sungai lagi bagus nih. Semoga nanti banyak dapat ikan ya. Biar cepet sampai, Abdi mau ajak balapan kakak Beta sama Asep aja lah. Meski aliran sungai cukup tenang, mendayung perahu untuk melaju lurus cukup sulit ternyata Akhirnya sampai juga Ini dia tempat tangkap ikannya. Sekarang kita lagi ada di Sungai Cipete nih, Kabupaten Pangandaran. Sekarang kita mau nangkep ikan nih. Abdi tiasa nyobian? Abdi kadinya naiknya. Ya udah, sekarang aku mau naik dulu nih, nyobain nangkep ikan pakai jodang. Nah, ini dia yang namanya ngejodang. Ngajodang berasal dari kata jodang atau sirip, yaitu peralatan menangkap ikan tradisional berupa jaring yang diberi kerangka bambu berbentuk segi empat. Jodang banyak tersebar di sungai yang bermuara langsung ke laut di wilayah Kabupaten Pangandaran. Abdi harus naik ke atas bambu untuk bisa ikut ngejodang. Tinggi bambunya bisa mencapai 5 meter dari permukaan air sungai. Diikat dulu ya perahunya biar nggak hanyut. Harus hati-hati naiknya. Ini bambunya tidak bersifat permanen. Jadi kalau salah injak bisa jatuh. Pijakan antar kaki cukup tinggi, jadi Abdi harus hati-hati.
Pegangannya juga hati-hati euy. Wah, takut juga nih kalau jatuh bisa bahaya. Akhirnya Abdi bisa sampai puncak. Bersama Abah Karidin akan ngajodang. Ternyata di atas hanya bisa ditempati 2 orang saja. Jadi Abdi tidak boleh banyak bergerak agar tidak jatuh. Ngajodang harus dilakukan 2 orang, di mana masing-masing orang akan berdiri di atas bambu yang berada di sisi sungai. Dari atas akan terlihat pergerakan ikan-ikan di dalam sungai. Makanya tempatnya harus tinggi. Jika sudah ada pergerakan ikan dengan aba-aba, jaring diangkat bersamaan. Kalau sudah terangkat, ikan akan terbawa naik oleh jaring. Untuk ambil ikannya, Abdi harus menggunakan galah yang panjang dan mengambilnya. Duh, berat pisan euy, dan susah ambil ikannya. Hasil tangkapan bervariasi, namun kebanyakan mendapat ikan balanak dengan ukuran yang masih kecil-kecil. Nih, udah dapet nih ikan balanaknya nih. Hasil aku sama Bapak Karidin. Nih, ikan balanak. Sekarang mau kita masak nih ikannya nih. Sudah cukup nih buat dimasak. Langsung aja deh kita kumpulin ikan-ikannya. Nah, sekarang aku dengan Ibu Sri dan Teh Aini mau masak nasi liwet jolem dengan ikan balanak. Langsung kita masak aja ya. Nasi liwet adalah salah satu makanan yang sudah sangat populer di masyarakat sejak dahulu. Tidak hanya di Pangandaran saja, kuliner yang satu ini banyak ditemukan di seluruh daerah di Jawa Barat. Tapi yang ini berbeda dengan nasi liwet biasanya. Nasi liwet jolem yang hanya bisa ditemukan di pesisir Pangandaran. Keunikan dari nasi liwet jolem yaitu dimasak bersama jantung pisang. Jantung pisang yang digunakan pun tidak sembarangan. Hanya jantung pohon pisang tertentu yang bisa digunakan karena memiliki rasa yang enak dan gurih bila dimasak, seperti jantung pisang kepok dan pisang siem. Abdi punya tugas untuk mengupas jantung pisangnya. Iris kecil-kecil. Kemudian cuci agar getahnya hilang. Lalu beri sedikit minyak goreng. Sedangkan Teh Aini bikin bumbunya ya Teh. Untuk bumbunya tidak perlu diulek, cukup diiris-iris aja seperti bawang merah, cabai merah, sereh, kunyit, dan tomat. Cara masak nasi liwet jolem sama seperti nasi liwet lainnya. Setelah semua bumbu siap, tinggal cuci berasnya di dalam kastrol. Setelah dicuci 2 kali, beras bisa langsung dimasak. Setelah air mendidih, masukkan sereh, daun salam, garam secukupnya, dan bumbu yang telah diiris tadi. Ibu, cekelannya punya. Nah, tinggal dihalah, terus saat kan. Atau sebut tos ngirangan Cina. Oh iya, lebetin dengan anak jantungnya. Nah, dia Bu. Setelah jantung pisangnya masuk, tambahkan minyak goreng agar lebih gurih. Terakhir, masukkan ikannya. Harus disusun satu persatu ya, biar bisa matang merata. Kalau nasinya sudah matang, berarti liwet jolemnya siap untuk disantap, euy. Mantep banget kan hasilnya? Nah, udah jadi nih. Nasi jolem dengan ikan balanak. Makannya pakai alas daun, pasti nikmat banget. Ya udah deh, makan dulu ya. Liwet jolem ini biasanya dihidangkan dengan lauk pauk seperti ikan mujair ataupun ikan balanak. Rasanya raos pisan, euy. Sekarang aku dengan Ibu Ade dan Teh Ayu mau masak pindang saat nih dari ikan bandeng. Ada deh Bu, ayo langsung masak. Pindang saat adalah sajian kuliner dengan cara masak yang unik. Karena semua bahan akan disusun satu persatu di dalam wajan. Abdi bertugas untuk menyusun bumbu. Paling bawah, susun sereh hingga memenuhi bagian bawah. Lalu Abdi harus susun ikan bandengnya satu persatu di atas batang sereh hingga memenuhi wajan.
Lalu untuk bumbunya cukup diiris dan disebar ke dalam wajan secara merata. Mulai dari bawang merah, kunyit, bawang putih, jahe, cabai, dan lengkuas. Setelah bumbu, tambahkan asam jawa, irisan gula merah, cabai, kecap, dan garam. Nah, kalau sudah semua bahan masuk, tinggal tambahkan air dan langsung aja kita masak ya. Ya, atas Bu. Terus kemari. Ditutup Tutup nganggo iya. mohon dugi kamar saat minta saat Oh, antosan lah itu berarti seberapa lami, Bu? upami hoyong dugi kampuk 4 jam. Aduh, lami oge nya. Harus sabar nunggunya ya. Kalau makanan yang enak, pasti cara membuatnya tidak bisa instan. Bu, itu saat juga Bu. Atau cepat. Angkat aja Bu nya, buka halanya. Ini uniknya pindang saat khas Pangandaran. Beda dengan pindang pada umumnya. Jika biasanya pindang identik dengan kuah yang bening, nah kalau pindang saat kuahnya tidak banyak, hanya sedikit. Tanda pindang saat sudah matang adalah ikannya empuk dan air yang berada di wajan sudah semakin sedikit. Tuh, cantik kan kalau sudah jadi masakannya? Udah jadi nih, pindang saat ikan bandeng yang aku buat dengan Ibu Ade dengan Teh Ayu. Udah deh, langsung aja kita makan ya. Mengkonsumsi ikan bandeng sangat bagus untuk kesehatan tubuh loh. Selain memiliki omega 3 yang lebih tinggi daripada salmon, kandungan asam folatnya, vitamin B6 dan B12 juga tinggi dan baik untuk ibu hamil. Wah, ini enak banget. Rasanya manis, pedas, ikannya gurih, lembut lagi. Soalnya tadi masaknya lama, sampai 4 jam loh. Ibunya, kami pisahin ngantosan. Udah, lanjut makan dulu ya.